Halo, selamat siang. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Halo, kenalin aku Mawenda Bagusma dari Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2019. Aku sekarang semester 4. Nama saya Prima Rahman, saya dari S1 Pendidikan Geografi angkatan 2019. Namaku Dimas Agung Firmansyah, biasa dipanggil Dimas. Aku dari jurusan Hukum angkatan 2019, sekarang lagi semester 4. Perkenalkan, aku Rizka Amalia, biasa dipanggil Amel, dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018 dan sekarang aku semester 6. Nama saya Akbar Maulana dari program studi Sosiologi angkatan 2016. Perkenalkan, nama aku Wilga Yunika Rifozia, biasa dipanggil Wilga dari Prodi Pendidikan IPS 2019 dan aku saat ini di semester 4. Perkenalkan, nama saya Miranti Kurniasari, biasa dipanggil Mira. Saya dari program studi D4 Administrasi Negara angkatan tahun 2019. Kenalin, namaku Ibnu Haritosanda, biasa dipanggil Ibnu dari angkatan 2019, Prodi S1 PPKN, sekarang semester 4. Kenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan, biasa dipanggil Taufik. Aku dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019. Kalau aku boleh tahu nih, masuk di Universitas Negeri Surabaya melalui jalur apa ya? Oke, kalau saya sendiri masuk di UNESA itu lewat jalur yang pertama yaitu SNMPTN. Kalau aku kemarin melalui jalur SNMPTN. Lewat SBMPTN. Alhamdulillah aku keterima jalur SBMPTN. Jalur masuk SNMPTN. Aku masuk di UNESA lewat jalur mandiri. Aku masuk di UNESA ini lewat jalur SPMB atau biasa kita kenal dengan jalur mandiri. Aku dulu masuk di Universitas Negeri Surabaya jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN. Kalau boleh tahu nih, berapa sih jumlah mahasiswa satu angkatan yang ada di prodi kamu? Oke, kalau mahasiswa dalam satu angkatan ada sekitar 111 mahasiswa. Kalau jumlah prodi di S1 Pendidikan Geografi ini sebenarnya fluktuatif antar tahun. Untuk tahun 2019 sendiri itu ada 95 mahasiswa, kemudian tahun 2020 itu ada 88. Kalau di tahun 2019 ada 105 mahasiswa dan untuk di tahun 2020 ada 80 mahasiswa dan itu akan berkembang setiap tahunnya. Ada 100 mahasiswa. Jumlah angkatan mahasiswa sosiologi di angkatan saya berjumlah 110 orang. Kalau di prodi aku Pendidikan IPS 2019 itu ada sekitar 80-an mahasiswa. Untuk jumlah mahasiswa satu angkatannya itu ada 75 orang. Dan untuk yang tahun 2020-nya sendiri itu ada sekitar 95 orang. Untuk mahasiswa angkatan saya berjumlah 84 mahasiswa. Angkatanku itu sekitar 100, tapi sekarang tuh lagi berproses ya, jadi tinggal 98-an lah kira-kira yang bertahan. Menurut kamu mata kuliah apa sih yang paling kamu sukai? Alasannya kenapa? Kalau saya pribadi itu saya suka mata kuliah yang berhubungan dengan alam atau fisik, khususnya di bagian meteorologi, klimatologi. Mengapa saya suka mata kuliah itu? Karena meteorologi itu kan tentang cuaca, kalau klimatologi itu tentang iklim. Dua hal ini merupakan salah satu pelajaran atau ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena apapun yang ada di permukaan bumi itu akan berkaitan dengan udara, dengan suhu, dengan tekanan, dan itu merupakan hal yang sangat urgent bagi seluk-beluk kehidupan kita. Untuk mata kuliah yang aku sukai sendiri ada 3. Yang pertama ada pengantar ilmu komunikasi, teori komunikasi, sama komunikasi massa. Untuk pengantar ilmu komunikasi sendiri, kita diajarkan bagaimana suatu pesan itu diinskripsikan bukan dari komunikator ke komunikan, tapi banyak indikator guna mengefektifkan suatu pesan itu tadi. Terus di komunikasi massa kita diajarkan bagaimana how the media work. Jadi media itu bekerja sebagaimana mestinya, entah itu media di Indonesia ataupun di luar negeri. Terus untuk teori komunikasi sendiri, kita diajarkan bagaimana suatu realitas komunikasi itu berhadapan dengan realitas sosial dan budaya. Jadi di sana kita juga mengetahui bagaimana suatu teori itu bisa berkembang melalui objek validasi yang tepat. Jadi di komunikasi sendiri itu santai banget sih menurutku di mata kuliahnya. Jadi kalian boleh masuk ke sini. Aku suka banget sama hukum internasional, soalnya
Di situ dia itu beda banget sama mata kuliah hukum yang lain. Dia itu mempelajari tentang sengketa internasional, tentang isu-isu politik internasional. Tambah lagi di situ kita bisa improve skill dalam berbahasa Inggris kita juga, dan juga kita didampingi sama dosen spesialis dari yang spesialisnya hukum internasional gitu. Jadi mata kuliah yang aku sukai di jurusan Pendidikan Sejarah ada Sejarah Nasional Indonesia. Itu sudah terbagi dalam 6 semester. Nah, semester pertama ada Sejarah Indonesia masa praksara, kemudian ada masa Hindu-Buddha, ada kolonial, ada masa pergerakan, kemudian sekarang aku semester 6 ada Sejarah Nasional Indonesia masa revolusi. Nah, asiknya nih di semester 6 ini pasti ada perkuliahan luar kelas. Nah, tapi karena corona nggak ada. Tapi kalau di semester dulunya nih ada perkuliahan luar kelas di Candi, kemudian di Museum Sangiran. Nah, itu kita akan melakukan perkuliahan luar kelas bersama teman-teman. Jadi kita bisa jalan-jalan nih, nggak hanya berfokus di dalam kelas aja. Saya menyukai mata kuliah pendidikan kritis sebab di mata kuliah tersebut saya diajarkan untuk mengkaji kembali keberadaan pendidikan di Indonesia yang ternyata tidak bersifat netral, karena di dalam pendidikan itu terdapat relasi politik yang bersifat timpang. Saat ini lagi menempuh di mata kuliah kajian ketimpangan keberlanjutan. Nah, di situ itu mata kuliah itu tentang kita mengenai ketimpangan-ketimpangan yang ada di Indonesia. Kita membahas tentang ketimpangannya, kenapa terjadi, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk dapat memperkecil atau mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia saat ini. Sebenarnya semua mata kuliah itu saya suka, cuman ada satu mata kuliah yang paling saya sukai itu pelayanan publik. Soalnya di pelayanan publik itu kan sebagai mahasiswa jurusan sarjana terapan, saya itu lebih banyak praktek di lapangan. Nah, akhirnya tuh dari adanya mata kuliah ini saya jadi tahu sebenarnya penerapan pelayanan publik kepada masyarakat tuh bagaimana. Untuk mata kuliah yang saya sukai di prodi PPKN adalah filsafat Pancasila. Kenapa saya suka mata kuliah tersebut? Karena saya dapat memahami Pancasila dari berbagai perspektif dan memahaminya secara lebih dalam, dan hal tersebut bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan saya sehari-hari seperti bertoleransi di keberagaman di Indonesia ini. Aku suka banget mata kuliah analisis kebijakan publik. Kenapa? Karena di situ kita tuh diajarkan buat menganalisis kebijakan-kebijakan yang udah dikeluarkan pemerintah, terus untuk dicari jalan keluarnya kalau kebijakan tersebut dirasa belum cocok untuk diterapkan di suatu masyarakat. Sehingga nantinya kebijakan dikeluarkan itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pengen tahu dong UKM, LSO, BSO apa aja sih yang ada di prodi kamu? Ada KPS, Komunitas Peradilan Semula Skord UNESA, ada SILS, State University of Surabaya Debate, Research and Law Society, ada ILSC, International Law Student Community, ada PKHP, Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, ada Laboratorium Hukum, ada Awan Merah, dan ada Hukum Mendalawangi. Banyak banget lah pokoknya. Di prodi sosiologi itu ada Kombisos. Kombisos adalah Komunitas Badminton Sosiologi. Kemudian ada Sosmus. Sosmus itu adalah sosiologi musik. Kemudian ada Soskar yang bergerak di dalam sastra seperti puisi. Dan juga ada Sosgarda yang bergerak dalam olahraga terutama futsal. Kalau di komunikasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada LSO atau Lembaga Semi Otonom, LPMKTM, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Kulit Tinta Muda. Terus yang kedua ada KOFI atau Komunitas Film Indie Ilmu Komunikasi. Terus yang ketiga ada Fiksi, Fotografi Ilmu Komunikasi. Dan yang keempat ada PR Apprentice, yaitu Public Relation atau Humas. Nah, kalau yang ada di jurusan Pendidikan Sejarah, ada lab jurusan Pendidikan Sejarah atau yang biasa disebut Rumah Sejarah. Nah, di Rumah Sejarah itu kita bakal menemukan berbagai fosil, kemudian ada buku-buku tentang sejarah. Pasti akan mendukung perkuliahan kita dalam 1 semester dan semester selanjutnya. BSO yang ada di prodi IPS sendiri itu ada 2, yaitu Forum Belajar IPS sama Somasi. Oke, sedikit saya jelaskan ya. Jadi di jurusan pendidikan geografi itu mulai tahun kemarin itu dipecah menjadi 2, yaitu di prodi IPS dan prodi geografi sendiri. Kalau di prodi geografi sendiri itu ada 3 BSO. Yang pertama itu GSC, Geography Study Club, kemudian Green Tea, Geography Research Community, dan yang ketiga itu Geopala atau Geografi Pecinta Alam. Green Tea itu dia lingkup kegiatannya itu pada bidang penelitian, khususnya penelitian eksakta tentang alam.
Di Green Tea sendiri ini kita diajarkan bagaimana menjadi mahasiswa yang kritis terhadap lingkungan, bagaimana kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, bagaimana kita menyelesaikan problematika yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan alam. Kemudian kalau yang GSC itu kita diajarkan untuk menjadi seorang pendidik yang baik, menjadi guru yang baik. Bagaimana pendidik itu bisa mengajarkan ilmu kepada mahasiswanya, kepada siswanya, dan yang lebih luas kepada masyarakat luas. Kemudian kalau di Geopala ini lebih ke arah peminatan atau hobi dari mahasiswa geografi kan dia kan menggeluti salah satu bidang keilmuan di fisik atau alam. Jadi Geopala ini menjadi salah satu wadah untuk mahasiswa yang suka mengeksplorasi alam, contohnya mendaki gunung, kemudian diving dan hal-hal lainnya berkaitan dengan hobi-hobi pencinta alam. Di prodi saya tuh ada sekitar 3 LSO. Yang pertama DAC, yang kedua Lab MKP, yang ketiga Radio Terminal UNESA. Ya, untuk di prodi PPKN ada beberapa BSO, antara lain Komunitas Pecinta Pancasila atau biasa disebut kita, ada Civic Study Club atau CSC, ada Musafir Pena, dan juga Social Critical Studies. Di jurusan sih kalau di aku itu ada jurusan administrasi publik ya, itu tuh ada LSO atau UKM seperti Development of Administration Community atau DAC, terus ada Radio Terminal UNESA, dan juga ada Lab Manajemen Kebijakan Publik. Kalau boleh tahu nih, satu kata untuk jurusan kamu. Solid. Mantap. Komunikasi juara. Jurusan Geografi The Explorer. Impressive. Tingkat sejarah? Istimewa. Sosiologi itu menarik. Keluarga. Solid. Suka duka apa aja sih yang udah pernah kamu alami menjadi mahasiswa pendidikan IPS? Kalau suka sama duka itu pasti ada ya, yang namanya kita manusia. Ya di sini dukanya itu ya dikit aja, tapi sukanya itu banyak banget, dimana kita sebagai mahasiswa prodi IPS ini diajarkan dengan tenaga dosen yang berkualitas, dimana ada profesor. Ya di situ juga di UNESA ini walaupun terbilang prodi IPS di S1-nya ini termasuk prodi yang sangat amat baru di Fakultas Ilmu Sosial Hukum, tapi prodi IPS ini sudah mendapatkan predikat B. Dan lebih serunya lagi, di UNESA ini jenjang IPS sudah ada disiapkan di S2 bahkan sampai S3-nya. Jadi kita sebagai mahasiswa IPS tidak perlu ragu untuk tidak mengambil yang namanya S2 sampai S3 di jenjang UNESA. Sukanya itu karena materi-materi diajarkan tuh relate sama minat dan bakat aku. Terus teman-teman juga solid banget, keren-keren, dan juga senang lah bisa bergabung di keluarga jurusan administrasi publik dan prodi S1 ilmu administrasi negara. Terus dukanya itu mungkin untuk saat ini tuh karena di masa pandemi ya, jadi kita tuh nggak bisa kuliah offline langsung di kampus, nggak bisa ngerasain vibe-nya di kampus. Terus ya kangen lah sama keluarga-keluarga di S1 ilmu administrasi negara. Untuk sukanya banyak banget sih, terutama sebelum masa pandemi. Di PPKN sendiri ada seperti event 1 tahun sekali yang diadakan jurusan, yakni Civic Education Fair, yang mana event tersebut mewadahi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk acaranya sendiri ada seperti lomba menulis, lomba poster, lomba debat, dan yang paling ditunggu teman-teman biasanya untuk lomba putra-putri civic atau putra-putri PPKN seperti itu. Dan untuk di PPKN sendiri dosennya ramah kepada mahasiswa, dan untuk metode yang digunakan dalam perkuliahan sendiri lebih ke diskusi. Jadi kita bisa sharing nih antara mahasiswa dengan dosen tentang apa sih itu materi yang ada di PPKN dan bagaimana sih cara untuk memahaminya, seperti itu. Untuk sukanya sendiri pasti banyak, tapi kalau untuk dukanya selama ini belum pernah saya rasakan sih. Kalau untuk sukanya ya pasti karena jurusan ini tuh dosen pengampunya semua berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga saya merasa sangat puas berada di jurusan ini. Terus juga banyak kayak LSO dan sebagainya yang ada di jurusan ini tuh yang bisa menampung aspirasi-aspirasi kawan-kawan yang masuk di jurusan ini gitu. Ya, suka saya dalam prodi sosiologi melatih nalar kritis saya dalam melihat sebuah fenomena. Oke, suka duka pasti ada ya, dan termasuk itu sebagai perjalanan kehidupan, tentunya dalam perkuliahan.
Nah, kalau suka duka yang aku alami nih, dukanya ada. Tapi aku sebutin sukanya dulu. Aku punya temen dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Salah satunya nih paling jauh dari Aceh. Luar biasa kan? Ada loh yang dari Aceh jauh-jauh kuliah ke Surabaya di jurusan Pendidikan Sejarah. Itu luar biasa banget. Kemudian dosen-dosennya juga sangat ramah. Kemudian dalam mengajar juga asik. Diajak diskusi juga pasti seru. Nah, kalau dukanya ada sih, cuman sudah tertutup nih sama suka-suka yang telah aku rasain selama 6 semester kuliah di jurusan Pendidikan Sejarah. Apa ya, kalau duka sih mungkin hampir nggak ada sih, cuman kayak tugas yang banyak itu emang wajar ya sebagai mahasiswa ya. Tapi aku awal-awal pertama jadi mahasiswa hukum itu karena aku berawal dari jurusan dulunya IPA dan awalnya kayak bener-bener harus struggle banget di jurusan hukum. Tapi seiring berjalannya waktu aku mulai terbiasa karena mulai dilatih dengan bagaimana berpikir kritis mengenai hukum dan lain-lain. Dan juga mengenai prestasi juga, dosen-dosen itu juga sangat mendukung. Kayak misal contohnya aku dalam 2 tahun aku kuliah di jurusan hukum UNESA ini, aku pernah mengikuti lomba NUDC tingkat fakultas, pernah mengikuti lomba International Humanitarian Law Moot Court Competition di Universitas Udayana, dan itu benar-benar kayak difasilitasi, dilatih sama dosen-dosen yang spesialis seperti itu. Jadi kayak benar-benar itu suatu kebanggaan tersendiri dan juga kayak benar-benar improve sama skill aku gitu. Oke, untuk suka dan duka ini saya rangkum dari beberapa curhatan teman-teman. Untuk yang pertama suka di mahasiswa geografi. Dari segi perkuliahan itu di geografi kita ada satu praktek lapangan, dinamakan itu KKL. Itu lokasinya ada di Yogyakarta. Jadi pada saat KKL kita ini belajar tentang interaksi masyarakat sosial yang ada di sana. Dari masyarakat perkotaan, kemudian masuk ke ranah pedesaan, dan semakin lama itu ke arah pantai. Di sepanjang itu kita tidak hanya belajar tentang kondisi sosial, tapi juga tentang bentang lahan dan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Bagaimana pegunungan dapat terbentuk, bagaimana hujan itu terjadi, dan apa yang akan terjadi pada masyarakat jika hal ini terbentuk pada lingkungan alam yang ada di sana. Kemudian selain itu dari segi mata kuliah tadi, kemudian kita lanjut dari segi pelayanan. Jadi di geografi ini pelayanannya itu cukup ramah, baik dari segi sekretaris jurusan, kemudian ketua jurusan itu sangat humble kepada mahasiswanya. Apapun yang kita butuhkan itu beliau pasti akan berkenan untuk membantu. Tidak hanya itu, dosen-dosennya pun ini ya sebagian besar itu sangat mengayomi mahasiswanya. Jadi ketika kita kesulitan untuk memahami materi, beliau tidak merasa keberatan untuk mengulang apa yang ingin kita pahami, apa yang telah beliau sampaikan. Itu diulang bahkan sampai di privat pembelajarannya itu. Kemudian untuk duka, kalau saya pribadi tidak mengalami duka ya, tapi teman-teman saya ini mengalami beberapa duka itu terutama di praktek teknologi, yaitu pengolahan peta, pengolahan data spasial. Di situ memang harus benar-benar membutuhkan ketelitian yang sangat detail karena datanya itu sangat banyak dan kita harus menghimpunnya dan mengklasifikasinya satu persatu. Ya mungkin kalau dari segi yang lain itu siswa geo itu sering dicap sebagai anak yang tahu segalanya, padahal kita juga terbatas secara keilmuannya. Misalkan kita ditanyai tentang kimia, kita memang belajar kimia tapi kita nggak tahu seluk-beluknya. Jadi itu salah satu kelemahan dari jadi mahasiswa geo. Tapi overall mahasiswa di jurusan geografi ini menikmati segala proses yang ada di perkuliahan maupun di... Nah, untuk di komunikasi sendiri itu lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kayak sukanya kita itu bisa praktek lapangan secara langsung, terus kita diajarkan bagaimana suatu komunikasi itu lebih efektif. Jadi kita itu bisa mengenal masyarakat atau orang lain dengan baik gitu loh. Terus di sini juga sebagai wadah prestasi kita itu diberikan wadah yang sangat luas gitu di bidang akademis maupun non akademis. Yang di akademis sendiri itu kita bisa dilibatkan melalui penelitian ataupun PKM dan lain sebagainya, banyak sekali. Terus untuk di non akademis sendiri, kalian itu bisa mengembangkan soft skill kalian loh. Kalian itu bisa menjadi siapapun, apapun bisa menjadi siapapun. Non akademis sendiri kita menyebutkan tadi,
bahwasanya kalian mempunyai skill apapun itu tadi bisa dikembangkan di komunikasi. Pokoknya komunikasi itu sangat fleksibel lah, nyantai, terus begitu kalian bisa mengeksplor diri kalian lebih jauh lagi. Yuk gabung komunikasi. Boleh sebutin satu yel-yel dari prodi kamu? Oke, PPKN di udara, PPKN 1. Jurusan Administrasi Publik, bersatu selalu terdepan. JAP solid, JAP solid, JAP solid, solid, solid. Sejarah. Hukum Unesa, satu tak terpisahkan, satu tak terkalahkan. Sobat Bumi yang lestari dan selalu berprestasi, Geografi Jaya. Ikom Unesa, we are the one, we are the best, yes, juara. Pagi-pagi Ganesha luar biasa. Gitu ya.